SEM itu namanya Sport Education Model. Ada yang tahu sebelumnya? Pernah dengar atau SEM? Jadi SEM itu untuk melatih keterlibatan siswa. Jadi seluruh siswanya harus berperan semua. Yang pertama ada struktur organisasinya, yaitu ada pelatihnya, ada penjaga gawang, ada yang jadi MC, ada pembaca doa. Jadi untuk SEM ini untuk meningkatkan kinerja pembelajaran PJOK, untuk memfasilitasi peserta didik agar bisa terciptanya peran kalian untuk mensukseskan era pembelajaran PJOK. Ya, mungkin itu saja untuk latar belakang. Mungkin selanjutnya yaitu tujuan program. Yang pertama mengembangkan keterampilan secara kesehatan. Misinya menciptakan peserta didik yang sehat, berubah dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Nah, saya tanya dulu. Menurut kamu, selama ini olahraga tradisional tuh banyak yang belum tahu kan? Nah, untuk itu sebenarnya olahraga tradisional ini sudah dikukuhkan oleh Badan Standar Nasional kita ya. Olahraga nasional itu cukup banyak dikenal di Indonesia ya. Mungkin yang contohnya dari England, Bakia, kan cukup mendunia. Indonesia itu dikenal untuk pembaruan dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu contohnya kayak Bapak Sodor ya. Jadi waktu itu kita pernah bikin acara di SMA 6. Bapak Sodor itu jangan halang-halangan. Jadi mekanisme permainannya harus melewati dari garis tengah itu tidak menyentuh temannya ya. Mungkin simulasinya ada di gambar itu ya. Untuk mendorong partisipasi aktif kepemimpinan ya. Mulai dari situ kita bisa mengembangkan alatnya. Mungkin alat-alat itu harus dirancang dengan baik. Pertama kayak bikin enggrang, menurut kamu apa aja yang harus dikuasai? Bikin enggrang alatnya. Enggrang tahu kan? Nah, enggrang kan dari kayu bahan dasarnya. Mungkin ada harus kita bagi kelompok untuk mempresentasikannya, untuk simulasinya. Jadi emang pemain tradisional itu memunculkan suatu ide-ide dari gagasan yang baru ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketujuh itu yaitu tujuan program, mendorong kreativitas kesempatan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, mulai di sini saya ingin merancang untuk pas meeting nanti, siapa tahu ada yang menyodorkan proposal untuk permainan tradisional. Makanya hari ini saya dan Pak Egi itu untuk mensosialisasikan permainan tradisional ini supaya daya tarik peserta didik SMA 6 itu ada memunculkan ide-ide baru ya. Nah, yang kita kenalkan selama ini hanya voli, basket, terus sepak bola, futsal. Jadi kita harus punya ide-ide dan gagasan baru ya untuk menyukseskan pembelajaran PJOK. Kan selama ini banyak itu saya sadari ya, guru PJOK pertama saya kebanyakan itu mengajarnya tidak berpusat peserta didik. Karena apa? Misalnya saya nih bawa absen, bawa bola, ayo lepas kalian aja main. Nah, dengan kita pembelajaran kayak SEM tadi, semuanya kan terlibat, tidak ada yang tidak mengerjakan tugasnya ya. Pertama terlibat semua, pertama MC, ada yang jadi wasit. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita SEM ini ya, untuk bekerja keras untuk mensukseskan pembelajaran PJOK ya. Nah, yang itu sebetulnya ada programan mitra dan komunitas belajar. Biasanya SMA 6 itu kalau dulu pelatihannya itu dari Kormi ya. Kormi itu biasanya membuat olahraga tradisional yang berfokus untuk pembaruan dalam ide-ide. Waktu itu SMA 6 menang juara 1 tarik tambang di Pemprov di Gubernur. Itu yang ada, kamu belum masuk sini. Itu rombongan Kak Moje ya, yang besar badannya, besar-besar. Itu juara 1 SMA 6. Coba tepuk tangan dulu untuk SMA 6. Permainan tradisional memang kita unggul di bidang tarik tambang ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, emang kita menyesuaikan ya. Untuk lapangan SMA 6 itu sudah mendukung untuk pembelajarannya ya. Sangat-sangat komplit, terutama dari alat, dari lapangan, sudah menunjang. Nanti untuk luasnya saja masih kurang besar ya. Kalau kamu tanya, di sini ada lapangan bola? Nggak ada. Memang kita nggak bisa dimanfaatkan. Tapi untuk pemanfaatan aset, kita bisa modifikasi untuk lapangannya ya. Karena permainan
lanjutkan dari Pak tadi agar lebih semangat. Ikuti nama Bapak ya. Saya hebat. Saya hebat. Oke, kurang semangat. Saya hebat. Saya hebat. Saya cerdas. Saya cerdas. Saya siswa juara. Saya siswa juara. Oke, satu kali lagi. Saya hebat. Saya hebat. Saya cerdas. Saya cerdas. Saya siswa-siswi juara. Saya siswa-siswi juara. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Jadi sudah dijelaskan oleh Akbar tadi mengenai apa? Saya sama permainan tradisional. Ya. Oke, jadi kami di sini ya untuk mengembangkan permainan tradisional itu menggunakan sel. Jadi rencana evaluasinya, jadi nanti ada kegiatan pelaksanaan program akan dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan guru, staf dan perwakilan peserta didik. Ini kita sudah melakukannya ya. Lalu bentuk pelaksanaan evaluasi nanti akan wawancara dengan langsung kepada perwakilan guru atau staf dan peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Jadi setelah program ini dilaksanakan akan ada wawancara kepada kalian, kepada guru, juga kepada staf di sekolah ya. Nanti juga akan ada bentuk angket. Nah, nanti ada angket yang dikirimkan kepada kalian. Nanti tolong diisi ya setelah kita melaksanakan program ini. Oke, di sini ada tantangan yang mungkin kita hadapi. Yang pertama, keterbatasan alat. Jadi keterbatasan alat ini kita akan antisipasi dengan memodifikasi ya. Misal kalau kita nggak ada alat untuk apa tadi yang direncanakan? Payung. Nah, gimana caranya untuk kita antisipasi memodifikasi alat? Kalau nggak ada kayu kita ganti dengan apa? Bambu. Itu udah ide bagus juga bang. Bambu bisa. Tapi kalau kamu bilang bagus kan nggak masuk. Karena nggak masuk, nggak kuat nahan berat tubuh ya. Terus nanti satu kali nggak ada injak langsung susah ya. Lalu ini memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi kegiatan fisik. Jadi ya kalau terkait motivasi peserta didik, kalau diadakan audition tadi terlihat kan motivasi kalian tumbuh karena kalian semuanya terlibat. Ya. Tidak ada yang pasif, tetapi semuanya ikut melaksanakan kegiatan itu ya. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas. Jadi ini mungkin kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Lalu waktu dan jadwal. Jadi nanti disesuaikan sama kegiatan kita di sekolah. Mungkin akan dilaksanakan pada kegiatan kelas meeting ya. Dilanjut. Jadi kegiatan ini tujuannya yaitu menjadikan permainan tradisional ini sebagai sarana pelestarian budaya karena sudah tergerus sekali permainan tradisional ini di lingkungan masyarakat. Karena kebanyakan anak-anak di desa ataupun di perkotaan itu sudah tidak lagi memainkan permainan tradisional, banyaklah main HP itu ya. Jadi kita harus antisipasi dengan mengadakan permainan tradisional ini bisa menumbuhkan karakter dan interaksi sosial generasi bangsa kita. Jadi tidak tertinggal ya permainan tradisional itu dengan perkembangan zaman. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan terkait presentasi saya dengan Akbar terkait
Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kanzal Taunya dari kelas 11 Jadi tadi kan materi yang disampaikan oleh Pak Akbar dan Pak Edi kan mengenai SEM, yaitu Sport Education Model, yang memiliki arti pembelajaran dalam bidang olahraga. Nah, pertanyaan saya, jadi apakah SEM ini bisa membantu meningkatkan keterampilan siswa dalam pengembangan permainan tradisional? Saya jawab aja ya. Oke. Sebenarnya SEM itu sudah sejak zaman pembelajaran kurikulum merdeka, SEM ini sudah ada ya. Nah, maka itu saya rumuskan SEM ini sangat berkompetensi untuk meningkatkan pembelajaran karena semua peserta didik itu harus terlibat dari mulai struktur MC-nya tadi kan, dari mulai pengembangan alat sama evaluasi. Jadi tahapan SEM itu kita mendesainnya dulu ya, pendesain pembelajaran. Contohnya tradisional tadi, mungkin fokus tradisional itu pembelajarannya kan banyak, atau kita kembangkan dengan SEM dengan materi tertentu. Misal tradisional itu kan banyak tadi kan, kamu fokusnya pengen kemana, mengembangkannya. Contohnya tadi pengen ke Bobak Sodor kan, siswa itu bisa berkompetensi di bidang itu melalui SEM tadi. Itu kemudian saya tangkap dari mungkin ada lagi yang ingin menambahkan lain? Pertanyaannya sangat bagus, tepuk tangan dulu untuk kami saya. Ini harus saya sosialisasikan dulu, tidak bisa langsung kita desain langsung, karena kita harus mengevaluasi dan mengasih arahan dulu ke semua siswanya ya. Kebutuhan apa yang harus kita capai dulu, itu intinya dari pokok pembelajaran ya. Mungkin ada yang tidak tertarik sama permainan tradisional, kita ganti dengan permainan lain ya. Mungkin kayak permainan panahan, bisa juga panahan. Selama ini kan orang tidak mengenal SEM ya. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan kamu. Mungkin Pak Egi ingin menambahkan? Oke, jadi terkait pertanyaan Kanza, ya. Jadi untuk SEM ini sangat-sangat membantu bagi siswa untuk peningkatan kualitas interaksi sosial dan relasional sehingga mampu memperkuat identitas bangsa. Artinya dia mampu menunjukkan jati dirinya dengan mengikuti SEM ini dengan cara dia memodifikasi alat, partisipasi langsung dalam kegiatannya, terus berinteraksi antar temannya. Nah, jadi setidaknya itu menunjukkan jiwa dia berbangsa, ya. Artinya dia mau bergotong royong atau sama temannya. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Bapak, kita sama-sama belajar karena SEM ini harus kita desain, nggak bisa kita langsung terapin langsung aja gitu. Kayak main bola langsung kasih bola nggak bisa ya, harus didesain dulu. Oke, aja apa aja silakan berdiri. Terima kasih, saya sudah kali saya dulu dari kelas 11 ini bertanya Pak. Jadi tadi kan Bapak bilang ada SEM tadi. Nah, itu menurut Bapak kira-kira pada tahap pendidikan mana SEM ini bisa diterapkan? Karena kan ada beberapa siswa atau murid yang masih belum mengerti teknik-teknik dari SEM tadi. Nah, kira-kira Pak, sejak tahap pendidikan mana yang bisa Bapak terapkan materi kali ini? Kayak pada tahap SD, SMP atau SMA gitu yang bisa diterapkan SEM ini? Oke. Terkait mungkin kurang lebih kalau di SD itu kalau mereka misal kayak kalian tadi mengadakan permainan apa itu bola tangan. Nah, misal kalau anak SD ini ya dikasih tugas ya sebagai wasit, terus dikasih tugas sebagai juri maupun sebagai MC. Ya, kalau tingkat SD yang di kelas bawah itu sepertinya sulit. Nah, kalau dia tingkat atas kelas 5, kelas 6 itu mungkin dia sudah bisa mengikuti dan melakukan tugasnya dengan baik. Itu hasil sharing juga dengan kelas dengan kawan-kawan kelas
ditentukan di sekolahnya masing-masing. Kalau tingkatan SMP maupun SMA itu sudah bisa siswa-siswinya mengikuti dengan baik terkait SEM ini. Kurang lebih begitu. Lagi mungkin satu pertanyaan lagi untuk mematangkan kegiatan kita hari ini. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Azub, ada yang kurang jelas Azub? Silakan Azub. Ya, bisa. Baik, saya Alexandra dari kelas 10 mengenai sport education model ini, kira-kira apa kalau dilihat dan kekurangannya dari model pengajaran jasmani lain, Pak? Baik, langsung saya jawab aja ya. Untuk model SEM ini sangat berperan aktif, pertama untuk aspek kebugaran jasmaninya ya. Kalau pembelajaran seperti biasanya kan peran peserta didik itu sangat kurang terlibat. Contoh nih, kita materi poli ya, yang kelompok 1, kelompok 2 ambil nilai pasti, yang lainnya banyak peranan dulu ya. Kalau SEM itu kita desain sesuai aspek kebutuhan siswa peserta didiknya. Kita sudah dapat konsepnya, langsung kita rancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kayak permainan tradisional ini kan emang harus menguras pemikiran, yang harus kreatif. Jadi kalian itu harus terlibat semua. Tidak ada yang tidak ada kerja. Ibaratnya kamu misalnya mendesain poster untuk mensosialisasikan tingkat perlombaannya. Ada yang manajemen keuangannya, ada yang manajemen kereligiusannya. Itu yang saya tangkap dari SEM ini. Jadi siswa itu berperan semua. Tidak ada yang tidak berperan. Itu keunggulan SEM untuk pembelajaran di lingkungan sport education model, apalagi diterapkan di kelas tinggi tadi ya. Pertama kalau kita ngajar SD dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sangat repot kalau ingin menerapkan SEM, karena siswa itu benar-benar susah diatur dan belum bisa diarahkan ya, minat bakatnya. Itu yang pertama yang saya tangkap dari pertanyaan kamu tadi ya. Gimana? Kekurangannya mungkin kita harus mengevaluasi lagi ya, mengevaluasi yaitu tentang dari aspek mungkin dari kerjasama terutama di bidang olahraga. Kita kan butuh akses untuk kerjasama-sama di Spora, Kormi, itu yang kita pelatihan SDM-nya ya. Ya. Contoh, ibaratnya bidang saya kan renang, saya ingin menerapkan permainan tradisional, itu harus ada kerjasama sama Kormi. Kormi kan ingin menyukseskan permainan tradisional semua di bawah Kormi sama di Spora. Jadi untuk itu, untuk kekurangannya saya rasa untuk SDM dan sosialisasinya aja yang harus dijalankan ya. Tanpa SEM juga pembelajaran itu saya rasa emang kurang menarik. Itu yang pertama saya tangkap. Selama ini saya juga mengevaluasi pembelajaran saya, banyak kurangnya ya. Mohon maaf aja kalau kurangnya ya. Ya makanya itu saya ingin berbenah ya dengan pembelajaran SEM ini ya. Oke, jelas? Mungkin setelah 3 pertanyaan kalian bisa menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Siapa yang berimajinasi tentang bidang olahraga? Anzar, silakan bantu. Ya, Anzar. Ayo silakan. Untuk memang waktu biar kita bisa dokumentasi akhir kan. Silakan apa yang ditangkap dari pembelajaran SEM, kamu jabarkan. Apakah pembelajaran SEM ini akan menyukseskan pembelajaran PJOK? Itu yang pertama perannya. Siapa ingin bertanya? Silakan atau menyimpulkan. Mungkin dari Bu Puji, selaku guru, nggak apa-apa untuk membantu siswanya. Kalau pandangan untuk desain pembelajaran SEM itu ketika dilihat dari latar belakang sampai implementasi ya, itu cukup efektif karena melibatkan siswa-siswi aktif, apalagi implementasinya ke olahraga tradisional Indonesia. Karena memang sejatinya kita itu harus mengembangkan
pelestarian permainan tradisional. Itu bisa juga diimplementasikan terhadap olahraga karena menggunakan teknik yang seperti lari, taktik, dan apapun itu. Nah, itu mungkin SEM itu bisa diimplementasikan di SMA Negeri 6 ya, khususnya di siswa kita karena harus terlibat aktif. Begitu saja mungkin. Oke, terima kasih Bu Budi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Budi. Dan terima kasih untuk pemaparan dari Pak Edi Pangestu dan Pak Akbar Al-Rashid. Semoga apa yang disampaikan mengenai SEM, model pembelajaran yang baru bagi PJOK, bisa diterapkan di SMA Negeri 6 Palembang, khususnya implementasi terhadap olahraga tradisional ya Pak, yang akan dirancang dalam kelas meeting kita. Tentu saja kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Egi ingin berterima kasih banyak kepada kelas ini sudah membantu saya menyukseskan pembelajaran SEM. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya dan Pak Egi mohon maaf atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.